Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang nasionalisme yang revolusioner. Baiklah, anggota kelompok kami pertama Regiska Valencia, Elsa Putri, Al-Quran Agesa, Salah Sofia, Rizky Lorenza, dan Isra Agil Pratama. Soekarno muncul sebagai seorang pemuda cerdas yang memimpin pergerakan nasional baru. Ia mendirikan partai dengan nama Partai Nasional Indonesia 4 Juli 1927. Partai itu bersifat revolusioner. Sebelumnya, partai itu bernama Agemin Study Club. Soekarno memimpin hingga Desember 1929 dengan jumlah anggota mencapai 1.000 orang. Soekarno juga turut serta memprakarsai berdirinya Pemufakatan PPPKI 1927. Pada 28 Oktober 1928, organisasi ini ikut menyatakan ikrar tentang tanah air yang satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Sumpah Pemuda itu membawa dampak nasionalisme yang kuat. Di daerah-daerah munculnya nasionalisme yang digerakkan oleh tradisi dan agama. Oleh karena itu, perlawanan terhadap kekuasaan kolonial pada masa pergerakan banyak berbasis pada masalah perkumpulan agama. Karena gerakannya cenderung keras, komunis merupakan target langsung dari pemerintah Belanda. Namun, Belanda tidak dapat mempertahankan kekuasaan di daerah berbasis komunis. Sementara itu, Partai Nasional Indonesia atau PNI terus menggelorakan program perjuangan. PNI di bawah pimpinan Ir Soekarno terus mendapat tekanan dari Belanda. Soekarno sebagai pimpinan PNI karena aksi-aksi yang dengan radikal terhadap pemerintah Belanda akhirnya ditangkap dan diadili. Menjelang vonis pengadilan dijatuhkan, Soekarno sempat mengucapkan pidato untuk pembelaan membakar semangat para pejuang yang berjudul Indonesia Menggugat. Dan karena pidato itu telah mendorong terjadinya penguatan kesadaran sebagai bangsa yang harus merdeka. Keputusan hakim menjatuhkan hukuman di penjara kepada Soekarno di penjara Sukamiskin selama 4 tahun. Selama Soekarno menjalani masa pertahanan, PNI pecah menjadi 2. Partai Indonesia atau Partindo dipimpin oleh Sartono dan Pendidikan Nasional Indonesia baru dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Syahrir. Setelah bebas, Soekarno masuk dalam Partai Indonesia 1933. Kedua organisasi yang didirikan oleh ketiga tokoh tersebut dibubarkan oleh pemerintah kolonial. Soekarno dengan ide-ide nasionalisme itu memang terus diawasi. Selepas dari penjara, Soekarno kemudian diasingkan ke ND, Flores, Nusa Tenggara Timur. Ia ditempatkan di sebuah rumah milik Abdullah. Bersama keluarganya, Soekarno diisolasi, dijauhkan dari dinamika perjuangan kebangsaan dari tahun 1934 sampai 1938. Tetapi ide dan semangat nasionalismenya tidak pernah padam. Dikisahkan selama pengasingan, Soekarno sering memikirkan nilai-nilai luhur kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian dirumuskan dalam Pancasila. Soekarno memberi nama Pancasila itu terinspirasi dari pohon sukun yang tempat ia merenung yang memiliki 5 cabang. Soekarno ternyata tidak hanya diisolasi sebagai tahanan pemerintah, justru ia harus berjuang untuk keluarganya. Sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh Soekarno. Kalau mau bekerja untuk Belanda, maka ia akan menjadi orang kaya raya bersama keluarganya. Tetapi tidak memilih itu, tetapi ia memilih untuk berjuang bersama rakyat.